Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan web 3 kami yang berjudul Sistem Informasi Apotek. Perkenalkan, nama saya Madaniati Maruhawa. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi apotek yang akan kita buat di dalam database. Di dalam database ini terdapat tabel identitas, tabel golongan obat, tabel jabatan, tabel jenis kelamin, tabel konsumen, tabel obat, tabel pegawai, tabel pembelian, tabel penjualan, tabel stok obat, tabel supplier, tentang apotek, dan user. Di sini semua tabel ini kita gunakan di dalam web 3 kita. Kita langsung masuk dalam webnya. Baik, ketika kita masuk dalam web 3 ini, sistem informasi apotek, kita harus masuk dengan memasukkan username dan password. Ini adalah tampilan sistem apotek Pelangi. Di sini kita mempunyai dashboard, yaitu selamat datang admin sistem informasi apotek Pelangi. Anda login sebagai admin. Di sini kita mempunyai menu dashboard, menu utama dengan submenu tabel obat, tabel golongan obat, tabel stok obat, tabel pegawai, tabel jabatan, tabel jenis kelamin, tabel supplier, tabel penjualan, tabel pembelian, dan tabel konsumen. Di sini kita juga mempunyai info apotek, yaitu identitas dan tentang apotek. Di sini kita juga punya tombol logout ketika kita keluar dari web sistem informasi apotek ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel obat. Di dalam tabel obat ini kita memiliki nomor, kode obat, kode golongan, nama obat, kode stok obat, harga satuan, kadaluarsa, dan aksi yang memiliki button update dan button delete. Di sini kita bisa menambahkan tabel obat kita. Contohnya kode obatnya 03, kode golongan G01 dengan nama obat ampicillin, kode stok obat S01, harga satuannya 200. Harga satuan 10.000. Dan tanggal kadaluarsanya 13 September tahun 2020. Dan disimpan. Dan secara otomatis akan ditampilkan ke tabel obat. Dan di sini kita mempunyai session data, yaitu data obat berhasil ditambahkan. Dan kita bisa juga mengubah data yang sudah ditampilkan di dalam tabel obat ini dengan mengklik button update. Dan kita mengubahnya nama obat, contohnya Panadol. Kadaluarsanya 15 Oktober tahun 2023, maka akan diubah data tersebut menjadi Panadol dan kadaluarsanya tanggal 15 bulan 10 tahun 2023. Di sini kita juga memiliki button hapus untuk menghapus isi dari tabel obat tersebut. Nah, kita juga
akan menampilkan ketika kita sudah menghapus tabel obat tersebut, di session data akan memberitahukan bahwa data tabel obat berhasil kita hapus. Baik, kita akan melihat codingannya. Di sini kita controller tabel obat. Di sini ini adalah codingan controllernya. Baik, selanjutnya kita masuk ke view, ke models dengan nama models. Tabel obat model. Seterusnya kita ke view. Di view kita buat yang akan kita tampilkan tersebut ada di view, yaitu ini codingannya. Seterusnya from, tabel from input. Dan tabel obat update. Baik, saya akan menjelaskan tabel golongan obat. Di tabel golongan obat ini terdapat nomor, kode golongan, dan aksi. Di sini kita mempunyai button update dan button hapus. Di sini kita bisa tambah golongan. Kode golongannya G, contohnya G02. Kode golongannya anak-anak. Maka akan secara otomatis juga sama kayak di tabel obat tersebut, sama akan ditambahkan ke tabel golongan. Dan kita juga bisa mengupdate-nya dengan merubah contohnya dewasa. Simpan. Maka akan diubah menjadi dewasa. Di sini juga terdapat session data, yaitu data tabel golongan berhasil diupdate. Di sini kita juga mempunyai button hapus yang digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam tabel golongan obat. Oke, dan codingannya ini yaitu kita buat di controller tabel golongan obat.php. Codingannya ini. Lalu kita buat models. Modelsnya yaitu tabel golongan obat model. Ini adalah tabel golongan obat model. Lalu kita ke view-nya. View-nya dengan nama tabel golongan.php. View ini berguna untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel golongan obat tersebut. Di sini juga ada tabel golongan from untuk menginput data yang ada di dalam tabel golongan, dan tabel golongan update
juga berguna untuk mengupdate data yang ada di dalam tabel golongan obat. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tabel stok obat. Di dalam tabel stok obat ini, kita ada nomor, kode stok, jumlah stok, dan aksi. Di sini kita bisa menambahkan tabel stok obat. Contohnya S01, jumlah stoknya contohnya 100, simpan, dan akan secara otomatis juga ditambahkan ke dalam tabel stok obat. Dengan session data stok obat berhasil ditambahkan. Di sini kita juga mempunyai aksi, yaitu update dan delete. Di sini cara kita untuk mengupdate-nya, contohnya kita mengubah jumlah stok obat jadi 500, maka secara otomatis akan diubah jumlah stok obatnya menjadi 500. Di sini kita juga mempunyai button aksi, button delete yang digunakan untuk menghapus tabel kode stok ini. Oke, kita masuk ke codingannya. Di sini di controllernya ini. Seterusnya kita ke modelnya, model stok obat. Ini adalah model stok obatnya. Dan kita ke view, yaitu tabel stok obat yang digunakan untuk menampilkan data tabel obat kita. Ini. Seterusnya kita ke tabel stok obat from. Di sini tabel stok obat from. Dan kita ke tabel stok obat update. Di sini ada tabel stok obat update-nya. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Sartoyo Sustermanto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel pegawai. Nah, di tabel pegawai ini ada beberapa kolom. Yang pertama nomor, nama pegawai, alamat, kode jenis kelamin, kode jabatan, dan aksi. Nah, di sini juga ada kolom penambahan pegawai. Nah, di sini kita bisa masukkan nama, yang Susi misalnya, alamatnya itu di Jakarta Selatan, kode jenis kelaminnya itu perempuan, kode jabatannya itu sebagai AP ya. Nah, kita simpan. Nah, secara otomatis Susi akan ditambahkan ke dalam kolom pegawai. Nah, di sini juga terdapat notifikasi bahwa data pegawai berhasil ditambahkan. Nah, di kolom aksi juga kita bisa mengedit. Nah, misalnya kita mengedit Susi ini sebagai di ini alamatnya. Ini misalnya dia pindah ke Jakarta ya. Jakarta Pusat. Lalu kita simpan. Nah, secara otomatis di alamatnya dia Jalan Kenangan Jakarta. Nah, di sini juga kita bisa menghapus misalnya suatu saat nanti Susi udah enggak bekerja lagi, makanya di kolom sini kita akan hapus ya. Kita klik di sini. Nah, secara otomatis Susi akan menghapus ya dari sini dengan semua apa namanya dia, alamat, jenis kelamin, semuanya sudah menghilang. Nah, terus kita lanjutkan ke codingannya ya. Yang pertama itu tabel pegawai controller. Nah, ini adalah kontrolernya. Habis itu kita lanjutkan ke model ya. Kita di sini kita scroll ke atas.
Nah, modelnya ini kita habis itu tabel pegawai model. Nah, ini adalah codingan tabel pegawai model. Habis itu kita lanjutkan ke view. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di view sini ada tabel pegawai. Kita pencet di sini. Nah, ini adalah codingannya. Kita scroll ke bawah untuk melihat semua isi codingannya. Nah, udah. Habis itu kita lanjutkan ke tabel pegawai from.php ya. Nah, ini adalah codingan tabel pegawai from.php. Kita scroll ke bawah semua. Ini adalah codingannya. Habis itu kita lanjutkan ke tabel pegawai update.php. Nah, ini adalah tabel pegawai.php. Ini adalah codingannya semua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tabel jabatan. Nah, di sini ada beberapa kolom, yaitu nomor, kode jabatan, dan aksi. Nah, di sini juga ada kolom yaitu penambahan jabatan. Kita klik di sini. Nah, di sini kode jabatannya gitu, masukkan kode jabatan. Pencet sini kode jabatannya itu misalnya DR ya. Jabatannya dia sebagai di sini sebagai apoteker aja deh. Nah, habis itu klik simpan. Nah, secara otomatis di sini akan ditambahkan tadi yaitu DR, kode jabatannya itu dia punya apoteker. Nah, di aksi ini kita juga bisa mengedit. Nah, kita misalnya mengeditnya kode jabatan ya. Kode jabatannya menjadi AP ya. Oke, habis itu kita kembali simpan. Nah, di kode jabatannya akan berubah dari DR jadi AP. Nah, di sini juga ada ini notifikasi masuk, data tabel jabatan berhasil diupdate. Nah, di sini juga kita bisa menghapus ini dengan cara klik di sini. Nah, secara otomatis dia akan terhapus sendiri. Oke, kita lanjutkan ke codingannya guys. Yang pertama kita masukkan ke controller. Nah, ini adalah controllernya. Kita scroll ke bawah sampai ke bawah ujung. Nah, oke, sekarang lanjutan ke model. Kita scroll ke bawah, ke atas. Nah, ini adalah model. Lalu tabel jabatan model.php kita klik di sini dan ini adalah codingannya. Habis itu kita lanjutkan ke view. Nah, di view ini kita klik tabel. Perkenalkan, nama saya Alvarian Sebua. Di sini saya menjelaskan tentang tabel jenis kelamin. Dalam tabel jenis kelamin ini yaitu terdiri tabel nomor, kode jenis kelamin, dan aksi. Di sini juga kita bisa tambah jenis kelamin dengan mengklik, lalu kita menambahkan kode jenis kelamin. Begitu juga dengan jenis kelamin yaitu perempuan, dan lalu kita simpan. Dengan otomatisnya muncul seperti ini, dan di atas terdapat pemberitahuan yaitu data kode jenis kelamin berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya. Pertama, kita buka controller dengan nama jenis kelamin.php. Nah, codingannya seperti ini.
Nah, seperti ini sampai ke bawah nih ya. Ini seterusnya kita masuk di tabel jenis kelamin model. Nah, codingannya juga seperti ini, enggak jauh beda dari atas. Dan seterusnya kita masuk view. Di sini ada tabel jenis kelamin. Codingannya seperti ini. Terus kita masuk ke tabel jenis kelamin from. Codingannya seperti ini. Dan yang terakhir kita masuk ke tabel jenis kelamin update. Nah, seperti ini codingannya ya. Baik, saya melanjutkan menjelaskan tentang tabel supplier. Di tabel supplier ini ada nomor, nama supplier, alamat supplier, dan aksi. Di tabel supplier ini kita bisa tambah supplier, kita klik, lalu kita klik, contoh kita kasih nama Desi dan memasukkan alamat suppliernya Jakarta, lalu kita simpan. Dan otomatis di sini muncul Desi, alamat suppliernya Bekasi, dan di sebelah kanan ini terdapat aksi button update dan hapus, dan di atasnya kita mendapatkan informasi data pegawai berhasil ditambahkan. Langsung aja kita masuk dengan codingannya dengan membuka controller. Dengan nama tabel supplier.php. Codingannya seperti ini. Lalu kita masuk ke tabel supplier model.php. Nah, codingannya seperti ini. Terus kita masuk ke view dengan nama tabel supplier.php. Nah, codingannya seperti ini. Terus tabel supplier from.php. Nah, codingannya seperti ini. Dan yang terakhir tabel supplier update.php. Nah, codingannya seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan tabel konsumen. Di sini kita ada nomor, ID konsumen, nama konsumen, alamat, aksi. Di sini kita bisa menambahkan tambah tabel konsumen. Di sini ID konsumen contohnya K10, masukkan namanya Kasih, alamat Tangerang, maka akan otomatis seperti biasanya tersimpan di dalam data tabel penjualan. Di sini kita mempunyai aksi, button, dan hapus. Kita langsung ke codingannya. Controller konsumen, ini adalah controllernya, controller konsumen. Terus kita ke model. Ini adalah model dari tabel konsumen. Terus kita ke view. Ini adalah tabel konsumen.php. Seterusnya kita akan masuk ke dalam tabel konsumen from. Di sini adalah tabel konsumen from-nya. Ya, ada tabel konsumen update. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan info apotek. Di menu info apotek ini terdapat identitas dan apotek.
Di sini kita klik identitas. Di sini di identitasnya ada nomor, ada judul website, alamat, email, dan telepon, dan aksinya button aksi. Kita langsung ke codingannya, identitas, ke controllernya, identitas, PHP, ini adalah controllernya. Terus kita ke model, identitas model, ini adalah identitas modelnya. Terus kita ke view, itu identitas PHP, ini adalah identitasnya. Ini adalah identitas.php yang ada di view. Terus kita ke identitas update. Ini adalah form update identitasnya. Oke, kita masuk ke tentang apotek. Tentang apotek ini memiliki nomor, sejarah, visi, misi, dan button update. Kita buka langsung codingannya. Dengan controller tentang apotek. Ini adalah controllernya. Seterusnya kita ke model. Modelnya tentang apotek model. Ini adalah modelnya. Kita hanya menggunakan button update saja. Dan kita ke view dengan nama tentang apotek update. Ini adalah tentang apotek update-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.